Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang atau menceritakan sedikit ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW, karena sesuai tema kita meneladani Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai atau Ibu mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gimana teman-teman? Pasti tidak asing lagi di telinga kalian Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi terakhir, Nabi kita, teladan kita, ya, teladan bagi kehidupan kita, karena semua sikap Rasulullah itu menjadi teladan bagi kita, panutan bagi kita. Ya, sebelum Ibu jelaskan ke situ, sedikit Ibu cerita tentang Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah ya, oleh wanita solihah yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ya, ketika Rasulullah lahir, ayahnya ini sudah meninggal. Jadi dia masih di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Kemudian beliau lahir dalam keadaan yatim ya. Jadi Nabi Muhammad ini lahir masih sudah yatim ya teman-teman dan anakku sekalian. Nah kemudian Rasulullah dirawat oleh ibunya dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Nah usia 6 tahun ini ibunya meninggal ya. Ibunya meninggal dan di situ Rasulullah menjadi anak yatim piatu. Nah kemudian Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Jadi kakeknya ini adalah Abdul Muthalib. Kakeknya ini sangat sayang sekali sama Rasulullah ya. Walaupun sangat sayang, tapi Rasulullah tidak manja. Rasulullah tidak tidak terlalu bergantung kepada kakeknya. Segala kebutuhannya dia kerjakan sendiri. Contohnya, misalnya ketika bajunya kotor, dia mencuci sendiri bajunya. Kemudian ketika dia lapar, dia mencari makanan sendiri. Gak perlu manggil-manggil teriak-teriak, kakek aku lapar, kakek aku aus. Tidak. Tapi dia mencari sendiri, mengambil sendiri makanan dan minumannya di meja. Dan bahkan Rasulullah juga ketika usia itu sudah bekerja, yaitu mengembala domba. Ya, dari hasil mengembala dombanya, Rasulullah pergunakan untuk membantu kakek dan pamannya dan bahkan kebutuhannya sehari-hari ya. Ya, jadi itulah sikap Rasulullah. Rasulullah sangat mandiri. Nah, di mana kita akan belajar sikap mandiri dan percaya diri ya. Nah, Rasulullah ini benar-benar teladan bagi kita. Masih kecilnya saja sudah menjadi cerita kemandiriannya ya. Jadi panutan untuk kita agar kita menjadi pribadi yang mandiri. Tapi bukan berarti mandiri juga tertutup, tidak ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan apapun sendiri, jadi tidak butuh orang lain. Tidak, kita juga butuh orang lain ya. Ketika usia kalian sekarang mungkin kemandirian ini terbatas. Tidak semua kalian bisa mengerjakan sendiri. Ya, yang kalian bisa kerjakan sendiri, contohnya ketika bangun di pagi hari, masih dibangunin, apa sudah bisa bangun sendiri? Ayo, nah, lebih bagusnya bangun sendiri ya, nggak perlu nunggu orang tua ngebangunin. Ya, atau ketika sholat, nunggu disuruh apa? Ini sendiri. Ayo, ketika sholat, ya. Jadi ketika sholat pun harus bisa mengontrol diri sendiri ya. Ketika nonton TV, mendengar azan, nah langsung wudhu ya. Tapi jangan masih azan, habis wudhu, terus langsung sholat. Azan selesai, sholat selesai. Tidak ya, karena waktu sholat dimulai ketika azan selesai. Baru kita bisa mengerjakan sholat ya. Jadi itu sikap kemandirian. Nah, di sini teman-teman masih ada nggak yang makan masih disuapin?
Ayo. Ya, jangan ya. Nah, sekarang mulai belajar makan sendiri, tidak disuapin. Ya. Oke, kalau misalnya ngambil nasi dan ngambil lauk, bolehlah bunda yang ambilin. Tapi ketika makan, jangan disuapin ya. Ketika haus, jangan minta diambilin, ambillah sendiri. Itu kemandirian kalian di rumah ya. Dipraktekkan di rumah ya, itu menjadi tugas kalian di pelajaran PAI ya. Kemudian apalagi yang kalian bisa kerjakan sikap mandiri di rumah? Merapikan tempat tidur ya. Ketika kalian bangun, rapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur, wudhu, kemudian sholat. Atau apalagi? Merapikan buku pelajaran. Ketika mulai pelajaran, disiapkan bukunya. Besok apa ya materinya? Besok apa ya mata pelajarannya? Ya, jangan nunggu, Mama, mana buku PAI-nya? Mama, mana buku tarikhnya? Mama, mana buku tematiknya? Tidak ya. Jadi kamu sudah siapkan sendiri. Ya, untuk pelajaran besok. Apa aja pelajaran besok nih? Dilihat jadwalnya. Siap ya? Bisa ya, seperti itu ya. Karena sikap mandiri ini harus memang sudah diterapkan dari kalian masih kecil ya. Jadi tidak selalu menyuruh atau meminta tolong terus ya. Kecuali kalau misalnya pekerjaan misalnya mencuci baju atau menggosok baju ya, nyetrika baju. Mungkin kalau nyetrika baju usia kalian belum pas ya, karena khawatirnya terkena gosokan atau terkena listrik ya. Ya, jadi kalau seperti itu mungkin boleh orang tua kalian yang mengerjakan atau mbak yang ada di rumah. Jadi Ibu minta keluarkan sikap mandiri kalian, praktekkan di rumah ya. Itu ya, yang pertama bangun tidur sendiri, sholat tidak perlu disuruh, makan tidak perlu disuapin, dan buku pelajaran disiapkan sendiri ya, sedikit-sedikit nanti menjadi terbiasa. Nah, itu sikap mandiri. Kalau sikap percaya diri, ya Rasulullah juga sangat percaya diri. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menjadi nabi ya, atau sebelum menjadi nabi deh ya, Rasulullah mengembala domba. Percaya. Kenapa? Karena dia bisa menjaga domba-domba orang. Dia percaya diri dan dia juga bertanggung jawab. Dia ketika dia mengembala domba, tidak dia biarkan domba itu diserang oleh serigala misalnya ya, yang ingin memakan domba-domba, tapi dia dijaga ya. Dia juga percaya diri, dia bisa melakukan itu. Nah, sama seperti kalian di rumah, kalian bisa melakukan pekerjaan yang mandiri tadi, itu adalah termasuk sikap percaya diri. Dan kalian juga misalnya ketika orang tua kalian bekerja, kalian ditinggal di rumah, percaya diri, kalian bisa ditinggal di rumah bersama kakak kalian ya. Jangan membuat orang tua menjadi khawatir ya. Itu juga adalah sikap mandiri. Jadi tidak membuat orang tua khawatir ketika bekerja, kalian di rumah, orang tua bekerja, membuat orang tua menjadi tenang ketika bekerja. Kalian di rumah mengerjakan semua pekerjaan kalian. Tapi jangan sampai ketika orang tua kalian pulang, kaget, rumah menjadi berantakan, terus kalian main kemana-mana. Tidak ya, kalian disuruh diam-diam di rumah. Nah, ikutin perkataan orang tua, itu adalah sikap percaya diri juga ya. Dipraktekkan ya teman-teman di rumah ya. Ya, mungkin untuk pelajaran pertama kita hari ini ya cukup sekian dari Ibu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan sikap mandiri dan percaya diri tadi ya. Ibu akhirkan pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.